terhadap masyarakat untuk bersama-sama menangani pandemi ini. Seperti diketahui bahwa pandemi ini menghantam semua sektor, baik bisnis, pendidikan, semuanya pokoknya. Nah, ini merupakan diskusi yang kelima di bulan Desember ini. Temanya kali ini adalah transformasi ekonomi desa dan UMKM sebagai daya ungkit di tengah pandemi. Sebelum ini saya coba kontak beberapa. Mas Nanang sudah hadir, Mas Nanang? Suara saya bisa jelas, didengar dengan jelas, Mas Nanang? Ya, siap, Adil. Oke. Terus masih menunggu dua narasumber lagi, yaitu Mas Sukman Ibrahim dan Pak Aep. Saya udah hadir, Mas, sudah hadir. Oh, Mas Aep sudah hadir. Oh, siap. Berarti masuk tinggal masuk Ibrahim. Itu pakai akun saya gitu. Saya pakai akunnya Mas Taufik. Ya. Oke, siap. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi hari ini kan posisinya sangat berat ya. Ini sangat ketara sekali. Kami sendiri yang di media massa hari ini sangat merasakan. Kok kedengeran ya? Pandemi itu sebenarnya kalau dunia itu kan mulai 2019 ya. 2019 pandemi menghantam Cina, kemudian mulai kerasa di Indonesia kan awal tahun 2020 Januari, Februari, Maret. Nah, Maret ini kan sudah mulai menyebar ke tiap daerah. Juni lah, bulan Juni itu sudah kami di media massa sudah sangat merasakan karena kami ini kan berelasi dengan semua ini usaha ya, mulai dari usaha besar, usaha kecil, UMKM, kita bermitra semua. Kalau ekonomi itu tumbuh ya media bisa tumbuh lah. Kita sangat sama-sama itu. Nah, kami sangat merasakan dampak itu. Hingga kemudian nyaris sulit bergerak ya saat itu, baik UMKM, usaha-usaha besar. Namun ternyata dalam perkembangan lebih lanjut itu UMKM lebih cepat beradaptasi, atau mungkin karena memang mereka harus hidup dan hari ini harus hidup mungkin gitu ya Pak ya. Mereka bisa beradaptasi lebih cepat, menangani lebih cepat, berbangkit. Meskipun kalau disebut tumbuh seperti sebelum pandemi ya kita belum punya datanya. Tapi secara prinsip mereka sudah mulai hidup dan eksis ya. Nah, hadir hari ini di tengah-tengah kita yang pertama Mas Nanang WY, ini pemilik Hoi Aksesoris. Ini usaha Jenitri. Beliau juga sekaligus ketua forum UMKM online. Yang kedua Pak Aep Nadi Setiawan. Ini Mas Aep ini founder, pemilik dan sekaligus marketing di tas prestis. Ya, pemasarannya juga online juga kelihatannya. Saya melihat beberapa pemasaran. Dan yang terakhir nanti Mas Sukman. Mas Sukman ini dia relawan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Purbalingga. Dia memang yang mendidik beberapa desa-desa untuk menggunakan teknologi digital, baik website maupun mendampingi UMKM. Oke, kesempatan pertama saya serahkan kepada Mas Aib terlebih dulu. Siapa? Mas Aib terlebih dahulu. Silakan. Untuk waktu sekitar Mas Aib dulu, sekitar 10 menit untuk memaparkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Setiawan. Kebetulan saat ini saya adalah marketing spesialis di brand rintisan namanya Prestige Project. Jadi kurang lebih apa yang kita lakukan adalah kita membantu memasarkan produk UKM, spesifiknya yang di bidang fashion. Kebetulan hari ini yang sudah kami pasarkan itu adalah tas ya, baru di segmen tas. Jadi proyek ini sudah berjalan sekitar 1 bulan dan kita sudah menjual, ya alhamdulillah sih penjualannya terus naik dari hari ke hari kayak gitu. Dan tas yang kita jual ini segmennya kita menyasar ibu-ibu. Ini saya cerita sedikit apa yang kami kerjakan seperti itu. Jadi segmen tas yang kami kerjakan itu segmennya ibu-ibu dan sejauh ini sudah kita pasarkan dan jumlah orderan dari hari ke hari itu terus meningkat. Sedikit mungkin overview tentang bagaimana strugglingnya gitu ya teman-teman. Makanya kami berinteraksi langsung dengan mereka.
Jadi seperti dibilang Mas Budi di awal tadi, pandemi ini memang benar-benar menghantam begitu ya, karena memang mengubah hampir 180 derajat perilaku banyak orang, termasuk juga perilaku di industri fashion, terutama di sektor UMKM-nya. Dimana sebelumnya mereka ini memasarkan produknya itu ya biasa secara offline. Ketika pandemi datang, Indonesia itu mungkin baru naik eskalasinya sekitar bulan Maret. Kondisinya itu sudah sangat sedikit penjualan, merosot drastis dan sebagainya. Tapi memang di balik musibah lah sebut saja itu selalu ada peluang kayak gitu, di mana saat ini sebagian besar perilaku pasar di Indonesia itu sudah mulai terbiasa gitu. Lebih tepatnya itu dibiasakan karena pandemi. Karena orang itu sekarang mungkin sudah mulai nggak seleluasa dulu untuk keluar rumah. Jadi mereka lebih memaksimalkan berkumpulnya itu menggunakan gawai. Jadi ini kami lihat sebagai sebuah peluang, sebagai kenormalan baru bahwa di masa depan orang itu akan semakin banyak berkumpul di internet. Artinya kerumunan di internet itu akan semakin banyak dan itu akan terus tumbuh di berbagai sektor kayak gitu. Mungkin kalau fashion ini salah satu bidang yang memang sudah lama di online, tapi makin ke sini nanti jumlahnya akan semakin banyak kayak gitu. Sehingga pelaku-pelaku UMKM itu lambat laun ya menurut saya mungkin sebagian sudah ada yang bergeser ke online, tapi di masa depan di 2001 dan 2002 ya mau nggak mau memang itu harus beradaptasi karena online itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang new normal lah di masa yang akan datang kayak gitu. Saya juga sebagai advertiser tuh merasakan bahwa zaman sekarang itu jumlah advertiser atau internet marketer itu makin banyak jumlahnya dari hari ke hari gitu. Mungkin kalau secara masalah teknis semuanya saya yang biasanya ngiklan bareng teman-teman udah mulai merasakan jumlah harga iklan itu, harga cost akuisisi user itu makin sini makin mahal. Itu pertanda ya, di sisi lain pertanda baik bahwa mulai banyak orang yang sadar untuk jualan di internet atau mereka mulai jualan di internet kayak gitu, sehingga hari ini jumlah pengiklan atau pentumis online di internet itu naik sangat tajam. Saya belum nemu data kebetulan berapa jumlah kenaikan kenaikan pembisnis online di Indonesia, tapi dari praktik sehari di lapangan bisa dibilang dari kompetisi iklan di internet itu sudah semakin terasa ketat gitu ya, dan semakin mahal. Itu bertanda bahwa orang-orang hari ini UMKM sebenarnya sudah mulai beradaptasi ke online. Mungkin itu saja Mas pengantarnya dari saya. Terima kasih. Baik Mas Ad, terima kasih. Untuk Mas Nanang, berikutnya nih Mas Nanang, silakan. Mas Nanang ini kan ketua UMKM online di Kebumen ya. Artinya selain komunitas tergabung dalam komunitas juga melakukan pendidikan terhadap UMKM. Monggo Mas Nanang, saya persilahkan untuk memberikan materinya sekitar 10 menit untuk memaparkan terlebih dulu. 10 menit sampai 15 menit untuk memaparkan terlebih dahulu kondisi di sana di Kebumen seperti apa. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nanang Wedin Yusuf atau Nanang WY. Saya kegiatan sehari-hari itu di kerajinan jenitri, yaitu di aksesorisnya, bukan bahan bakunya. Ya, selain di huri aksesoris, saya juga mengikuti komunitas UMKM, yaitu Forum UMKM Online Kebumen. Kebetulan saya jadi koordinator atau ketuanya. Jadi untuk selama pandemi, memang untuk UKM agak sedikit perubahan, apalagi dari pembatasan karena untuk protokol kesehatan ya. Jadi orang-orang yang tadinya berjualan langsung sekarang tertarik untuk berjualan online. Jadi di forum UMKM online itu juga kita mengajarkan di Kebumen itu ada
sekarang bermunculan kelas-kelas pembelajaran. Jadi untuk optimalisasi IG, optimalisasi Facebook dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah untuk Pemkab Kebumen juga sangat mendukung ya dengan acara pelatihan-pelatihan secara virtual seperti itu. Jadi dan juga di forum UMKM online itu juga kebanyakan juga craft dan aksesoris itu mereka ada perubahan apa ya tentang produk yang mungkin sebelum pandemi ada produk-produk aksesoris atau produk-produk fashion dan lain-lain. Dengan adanya pandemi karena mungkin mereka juga fokus ke kebutuhan primer, dengan adanya pandemi kebutuhan-kebutuhan tersier seperti fashion dan aksesoris itu agak menurun. Mereka berubah, ada dua, yaitu untuk produknya itu sendiri, mereka juga dari aksesoris atau fashion itu ada yang beralih ke penjualan atau pembuatan masker. Nah, itu juga ada beberapa teman-teman di anggota forum yang melakukan hal seperti itu. Terus yang untuk yang kedua, itu ada juga yang melakukan optimalisasi media sosial. Karena kita rutin juga melakukan optimalisasi seperti misal IG, terus Facebook, dan lain-lain. Kita rutin melakukan pembelajaran seperti itu di online. Nah, untuk yang selanjutnya, kemarin dari beberapa bulan di pandemi, itu mungkin dari teman-teman UKM di Kebumen, itu juga khususnya di forum UMKM online itu juga mengalami penurunan dan lain-lain. Tetapi setelah kita melakukan silaturahmi itu dengan adanya pertemuan, ada beberapa ilmu yang mungkin bisa diambil bahwa ada beberapa pemanfaat media sosial itu yang melakukan strategi-strategi online, karena mereka sudah belajar bahwa di era digital seperti ini memang pengguna media sosial itu juga sudah sangat meningkat ya. Jadi untuk kalau untuk forum UMKM sendiri, saya itu belajar untuk optimalisasi IG. Jadi karena ya, tadi sebenarnya ada apa ya, sedikit materi tentang optimalisasi IG, tetapi karena ini mungkin diskusi, jadi agak berubah ya. Jadi untuk optimalisasi IG, itu teman-teman dikasih pelajaran tentang bagaimana membuat feed IG, bagaimana menarik, terus bagaimana membuat hashtag, terus bagaimana mendapatkan membuat foto produk yang bagus, terus bagaimana mencari follower dan lain sebagainya. Dan teman-teman di forum itu sangat tertarik karena sangat cocok dengan pandemi, dengan adanya belajar optimalisasi Instagram. Jadi mereka tidak perlu keluar rumah, tetapi sudah bisa berjualan lewat HP dan smartphone. Jadi sangat cocok untuk pandemi. Jadi hasilnya ada beberapa teman, walaupun di masa pandemi itu ada peningkatan omset, bahkan ada yang 400%. Dan itu ketika kita bersilaturahmi dan mereka sharing, teman-teman UKM yang mungkin tadinya down itu lebih semangat dan juga kepengen belajar lagi bagaimana cara optimalisasi itu, baik berbayar ataupun tidak berbayar, seperti itu. Ya mungkin dari saya
seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sukman kelihatannya sudah hadir nih. Mas Sukman itu ayo di sini akunnya Ayo Dolan. Mas Sukman tadi untuk dua teman kita ini sudah memaparkan dari sisi UMKM dan pemasaran online, Pak Sukman. Mungkin jenengan bisa memaparkan kondisi UMKM di tiap-tiap desa hari ini, terus kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti apa? Monggo, silakan Pak Sukman untuk memaparkan materi sekitar 10 sampai 15 menit sebelum kita diskusi bersama nanti. Pak Sukman, Mas. Ini bunyi nggak? Oh ya, bunyi sekarang. Bisa diterima dengan jelas. Oh, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat karena tadi ada sedikit kendala internet ya. Ini saya di Desa Dagan, Kecamatan Bogosari, Kabupaten Purbalingga. Langsung saja ya, ini saya semalam membuat beberapa catatan kecil ya. Saya akan memaparkan bagaimana kondisi UMKM di desa. Meskipun saya percaya teman-teman dari Kebumen maupun dari Purwokerto semua dari desa ya. Saya sudah sedikit membuat presentasi. Saya tak presentasikan sekarang, sebentar ya. Ya. Kelihatan ya Mas Budi ya? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan Halo? Mas. Iya, kelihatan. Iya. Ya, kalau di desa kemarin kebetulan saya sudah membuat pelatihan ya, apa namanya, pemasaran produk UMKM di desa, khususnya di desa saya, itu melalui media sosial. Tetapi yang perlu diketahui bahwa apa namanya, perkembangan UMKM di desa itu sepertinya masih belum begitu cepat ya, atau belum begitu apa namanya merata, karena memang ya harus kita akui ada beberapa kendala di desa itu, terutama pada sisi jaringan ya, jaringan internet. Nah, kemudian yang kedua, saya akan sedikit bicara tentang bagaimana UMKM di desa itu sebenarnya sekarang sudah punya apa ya, sudah punya payung hukum bagaimana mengakses perkembangan atau produk-produk hukum dari pemerintah sebagai landasan gerak mereka. Nah, di sini saya akan sedikit bicara atau sedikit ngelopok tentang apa namanya SDGs ya. Jadi pada peraturan Menteri Desa, ini karena saya bicara di desa ya, karena bicara UMKM desa, karena dana desa itu kan setiap tahun ada itu ya, setiap tahun mulai dari pemerintahan Jokowi beberapa tahun lalu sampai sekarang itu masih ada. Cuma memang beberapa penggunaannya ada prioritas atau pemerintah memberikan prioritas atas penggunaan dana desa. Nah, karena tahun ini tahun pandemi, nah kemudian pemerintah pusat atau dalam ini Kemendes itu menyinkronkan dengan program yang namanya SDGs Desa. Jadi SDGs Desa itu Sustainable Development Goals ya, atau bahasa kitanya adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada unsur kearifan lokal. Nah, SDGs ini sebenarnya bukan dari Indonesia saja ya, melainkan merupakan kesepakatan global di Paris beberapa waktu lalu, tahun lalu, sekitar tahun 2015, bahwa pembangunan yang sustainable itu diperlukan, apalagi sekarang di
apabila itu ada musim pandemi gitu ya. Itu singkat tentang SDGs desa. Kemudian kenapa ada SDGs desa itu, Sustainable Development Goals di desa itu? Ini sangat menarik sebab apalagi di era pandemi sekarang ini pemerintah sudah merancang sedemikian rupa bagaimana memikirkan kondisi UMKM di desa ya. Yang jelas karena ini UMKM, titik berat kita pada UMKM, maka diharapkan dengan SDGs desa itu ada pengurangan dampak sosial dan ekonomi masyarakat ya, serta terhambatnya pembangunan akibat pandemi ini. Untuk contoh kasus di desa saya itu memang pembangunan, terutama pembangunan fisik ini itu hampir dikurangi 80%, Mas Budi. Ya karena memang ketabrak pandemi ini sehingga kemudian dana desa saya hampir menerima 1 M itu sekitar 950-an itu kita alokasikan untuk mengatasi kesulitan ekonomi di musim pandemi ini. Kemudian yang kedua itu dengan SDGs ini memang tujuannya untuk ini kalau COVID ini tidak diatasi, ini kan dapat mengancam pembayaran sistem perekonomian negara. Karena itu perlu yang bagaimana rencana untuk agar terutama UMKM di desa itu tetap bisa bertahan, gitu. Kemudian dasar hukumnya ada itu teman-teman bisa baca sendiri, yang terutama di Permendes nomor nomor 13 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa atau tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, kita masuk ke inti di mana UMKM desa ini sebenarnya bisa mengakses secara penuh ya, terutama dengan program prioritas dana desa tahun 2020. SDGs desa yang ini saya tulis sedikit saja karena di Permendes nomor 13 tahun 2020 itu sebenarnya sudah sangat komplit ya. Ini sebagai gambaran saja. SDGs desa itu ya nanti tujuannya adalah tujuan akhirnya adalah membuat desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Kemudian desa ekonomi tumbuh merata, kemudian desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya. Ini yang SDGs desa. Kemudian pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Nah, ini yang menarik karena ternyata ada sinkronisasi antara apa yang kita inginkan, terutama para pelaku UMKM di desa itu dengan program ekonomi nasional, terutama pada penggunaan dana desa di tahun 2021. Nah, ini yang penting. Yang pertama adalah pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa. Nah, tentu saya tidak tahu apakah peserta semua atau teman-teman semua di desanya masing-masing sudah ada BUMDes atau belum ya. Itu sebenarnya titik strategis bagaimana nantinya BUMDes ini bisa menjadi tiang ekonomi desa atau sebagai ujung tombak lah nanti untuk UMKM, produk UMKM di desa itu ya. Kemudian penyediaan listrik desa itu mungkin ada beberapa desa yang belum punya listrik. Kemudian yang paling penting juga adalah pengembangan usaha ekonomi produktif. Nah, ini terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini, Mas Budi. Kemudian ini program prioritas nasional sesuai kewenangan desa ya. Nah, yang menarik dari dari Permendes ini adalah kita titik beratnya pada kewenangan desa, ya. Karena saya yakin masing-masing desa itu punya perdes tentang kewenangan lokal berskala desa. Dan ini penting karena meskipun pemerintah memberikan prioritas berbagai prioritas tentang pengembangan ekonomi desa, tetapi kalau kita tidak punya perdes tentang kewenangan lokal berskala desa,
saya kira nanti justru akan didominasi oleh program-program dari kementerian maupun dari kabupaten begitu. Jadi titik poinnya adalah pada program-program prioritas, terutama pada prioritas transformasi ekonomi UMKM di desa itu, intinya desa harus mempunyai peraturan desa tentang kewenangan lokal berskala desa. Ini dasarnya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ya tentang desa itu. Kemudian ini sedikit saja. Jadi ketika setelah apa yang saya paparkan tadi di atas terpenuhi, maka diharapkan adanya transformasi UMKM di desa yang meliputi ini ada akses pengembangan produk UMKM desa. Jadi desa itu harus menggandeng atau mengajak untuk mengembangkan produk UMKM desa. Harus kita akui ini bicara produk UMKM di luar para pelaku bisnis online ya. Ini memang UMKM di desa harus kita akui belum ke arah bagaimana mengembangkannya secara digital gitu. Kemudian di sini desa apabila UMKM ingin bertransformasi, maka desa harus memberikan fasilitas peningkatan keterampilan teknologi dan informasi. Ya, ini penting. Tadi Mas Nanang mengatakan tentang pemasaran online ya, melalui media sosial, mungkin ada Instagram dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan keterampilan teknologi dan informasi. Ini penting karena media sosial atau bentuk-bentuk teknologi dan informasi lainnya, terutama untuk pengembangan bisnis itu di desa belum begitu masif ya, karena penggunaan media sosial ya masih sejauh untuk untuk curhat, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ini aplikasi pembentukan laboratorium atau komunitas tangkap bisa. Nah, kebetulan kemarin kita mengajak Kombat Media dari Banyumas untuk melakukan pelatihan pemasaran produk secara online, dan kemudian kita tindak lanjuti di desa dengan membentukkan komunitas UMKM desa. Kita menyebutnya komunitas lumbung digital ya. Nah, nanti jadi pelatihan yang kita berikan itu tidak mandek sampai pada saat pelatihan, tetapi sesuai dengan itu tadi SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah aplikasi pemasaran digital. Ada beberapa alternatif sebenarnya kalau tidak bisa membuat atau tidak, pemerintah desa tidak menyediakan pemasaran digital. Salah satunya adalah yaitu tadi media sosial maupun marketplace ya. Itu penting. Desa untuk menyediakan itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah dukungan berkelanjutan atau SDGs desa itu tadi. Jadi intinya apa yang saya bicarakan ini terkait dengan bagaimana UMKM desa itu bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa, untuk mengembangkan atau untuk bertransformasi dari UMKM yang biasa katakanlah menjadi yang luar biasa dengan pemanfaatan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa melalui Permendes nomor 13 tahun 2020. Saya kira demikian Mas Eko, saya tidak ingin panjang lebar karena tidak terlalu bijak. Sedikit saja ini kemarin saya mengadakan pelatihan, harus segera dimulai ya. Apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita teorikan itu tidak akan bermanfaat bagi UMKM desa kalau tidak ada malah pesertanya mau 11 praktik atau kemudian harus segera memulai. Nah, kebetulan di desa saya kemarin sudah memulai ini, dan di tahun 2021 besok kita sudah menganggarkan hampir 100 juta Mas untuk pengembangan produk UMKM di desa. Demikian apa yang bisa saya gembokkan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mas Nanang WY, sampai saat ini kan UMKM sudah mulai
bertransformasi ke arah digital ya Mas. Mereka sudah mulai memasarkan secara online, membuat Instagram. Presentasinya berapa Mas? Dari jumlah UMKM di Kebumen atau berapa jumlah anggota yang tergabung di komunitas dengan Mas sampai sekarang Mas ya di digital itu Mas? Kalau untuk anggota forum itu ada 41, tetapi kalau untuk yang mengikuti kelas-kelas optimalisasi IG itu ya sekitar berapa ya? Lumayan banyak sih. Itu kita sering membuka kelas kayak gitu. Ada kendala nggak Mas? Misalkan sampai saat ini kan rata UMKM kan tidak semuanya muda-muda ya. Kalau muda mungkin gampang lah ya. Mereka sudah biasa IG ya. Kemudian tinggal menyesuaikan. Kalau yang UMKM kan banyak sekali nih Mas, sampai desa-desa. Ada kendala apa kira-kira biasanya anak yang dihadapi oleh saat mereka dari pemasaran manual kemudian mencoba promo di digital itu, apa kendala utamanya biasanya apa Mas? Ya, mungkin kendala utama karena dari pelaku UMKM-nya sendiri. Jadi ya tadi yang misal disampaikan ada yang mungkin digital imigran ya atau orang dulu dan digital aktif atau transparan kayak gitu. Jadi disarankan kalau misal ada pelaku UMKM yang mungkin nggak teknologi itu bisa didampingi oleh anak mereka atau ada admin dan lain-lain. Tetapi kita juga mempermudah sih dengan dibuatnya misal WA group. Jadi WA group itu dipantau secara intens, nanti yang mungkin agak keterlambatan itu kita japri. Jadi satu-satu kita pelan-pelan untuk mengajari mereka yang mungkin ada keterbatasan atau keterlambatan dalam mungkin membuat feed IG atau lain sebagainya. Karena kita juga ada tahapnya. Jadi misal yang pertama tentang tentang tampilan IG. Misal IG harus bagaimana dan lain-lain, terus pembersihan IG, nanti baru ada foto produk, bagaimana foto produk yang bagus, yang benar, terus yang menarik, terus nanti ada tahap lagi bagaimana cara memposting, terus ada tahap lagi sampai ada tutorial tentang misal endorsement. Nanti orang-orang influencer yang mungkin eranya masih Kebumen itu yang kecil-kecil kita dijadikan model misal ya, nanti memperkenalkan, jadi ikut memperkenalkan misal orang-orang yang aktif di media sosial atau misal bisa juga orang-orang dinas yang sudah mempunyai follower banyak atau bagaimana itu kita gandeng. Ini ada produk UMKM, tolong bantu memasarkan dengan diupload dan dikomentari seperti itu. Jadi sebenarnya simpel sih karena masih di sosial media dan kita memanfaatkan masih wilayah Kebumen kayak gitu. Mas Aib, jadi tadi bicara soal belanja iklan ya Mas Aib. Hari ini sana orang beralih ke digital, harga iklan semakin naik ini Mas. Efektivitasnya bagaimana Mas? Ini kita berbanding ya, misalkan Anda kan pasti memasarkan produk itu melalui media sosial juga ya, dan juga memasarkan melalui iklan. Nah ini efektivitas dan sebagainya seperti apa coba Mas? Bisa Kalau berbicara efektivitas media sosial hari ini, terutama mungkin kalau saya sama teman-teman di sini makanya Facebook Ads, kalau efektivitas tetap efektif untuk mendapatkan customer. Cuman biaya per customernya itu yang sekarang itu nggak semurah dulu, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti ngaruhnya ke efisiensi mungkin ya kayak gitu. Jadi kalau kita dalam jangka panjang terus-terusan mengandalkan iklan itu kurang bagus untuk cash flow bisnis secara umum. Gitu. Tapi kalau ngomongin efektivitas hari ini untuk mendapatkan pembeli itu menurut saya masih powerful kayak gitu. Terutama Facebook Ads mungkin ya, karena saya teman-teman menggunakan tools ini untuk jualan lah bahasanya kayak gitu. Mas Ukman, saya tertarik tadi terkait dengan perdes soal UMKM yang bisa mengakses
mengakses apa ya? 100 juta ini anggaran atau apa ini Mas Lukman? Ya, jadi dengan apa namanya Permendes ya, yang perlu dicatat adalah pertama soal tentang apa namanya Permendes Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020. Nah, dasar Permendes ini adalah untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada para pelaku UMKM di desa untuk mengembangkan produk mereka. Nah, itu yang penting ya, yang penting. Nah, bagaimana pemerintah desa bisa mengalokasikan itu, tentu dari pemerintah desa sendiri harus menganggarkan apa namanya dana desa itu ya untuk pemerintah para pelaku UMKM di desa. Nah, kebetulan untuk ke arah situ di desa kami itu sudah menganggarkan ya 100 juta lah, 100 juta dari dana desa khusus untuk pengembangan SDGs, terutama pada sisi peningkatan ekonomi para pelaku UMKM desa. Seperti itu Mas Budi. Artinya bentuknya pelatihan Mas nanti Mas atau Ya, permodalan atau apa? ada pelatihan, ada permodalan, dan kemudian kita tidak berhenti sampai di situ Mas. Mungkin ini nanti nyambung juga dengan apa yang dikatakan tadi Mas Nanang ya, kemudian dari di sini Mas Tohir, Mas Said ya, ya, Mas Said. Itu nyambung sebenarnya. Bisa jadi nanti Mas Nanang atau Mas Said dapat kita undang nanti untuk praktiknya maksudnya. Kalau teorinya kemarin kita sudah bicara panjang lebar, ya. Suatu saat mungkin saya butuh laboratorium kami di desa membutuhkan tenaga-tenaga seperti Mas Nanang misalnya, kemudian atau Mas Said. Nah, kalau Mas Said misalnya bicara soal Facebook Ads, kemudian Mas Nanang di Instagram ya Mas Nanang ya, itu apa namanya? Suatu saat mungkin kita butuh tenaga panjenengan karena kita mendukung pelaku UMKM ini tidak berhenti sampai pada sisi pelatihan. Jadi memang harus berkelanjutan Mas Budi, harus berkelanjutan. Dan itu di desa itu bisa dilaksanakan dengan payung hukum yang namanya Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa. Nah, kira-kira demikian Mas Budi. Ya, artinya itu kan bisa berlaku jamak di semua desa ya Mas ya. Artinya bisa, sangat bisa. Karena memang itu prioritas dari pemerintah pusat Mas. Kaitannya dengan apa di era pandemi ini. Kan ekonomi desa harus bergerak terus. Begitu. Ya, siap. Saya buka sesi pertanyaan atau boleh bertanya juga boleh, memberi masukan juga boleh. Silakan kepada peserta diskusi. Monggo. Oh, masih menyimak nih teman-teman. Oke, kalau gitu sementara saya lanjut dulu. Mas Nanang, ini apa efektivitas gini Mas Nanang? Selama ini kan jenengan mengampu Kurang jelas ya suaranya. sebentar. Sudah jelas Mas? Halo? Ya, sudah. Oh ya, silakan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, peserta diskusi ada yang mau bertanya atau mungkin mau memberi masukan juga boleh kok. Silakan. Oh ya, Pak Udin. Saya Mas. Oh ya, Mas Tohir silakan. Oh ya. Ini untuk Mas Lukman. Ini terkait dengan produk-produk yang ada di desa itu, apakah sudah dipasarkan secara online atau masih secara manual ya Mas, untuk Mas Lukman? Ya, kalau di desa kami ada beberapa yang sudah online, tapi ini biasanya lebih ke pribadi ya Mas. Artinya begini, misalnya si A punya produk UMKM, dan dia sudah menguasai pasar online, kemudian dia sudah bisa bermain media sosial atau kemudian marketplace, dia bergerak sendiri. Itu sudah banyak di tempat saya. Tetapi yang lebih banyak masih manual ya, masih manual. Jadi belum secara maksimal penggunaan
media digital itu sebagai instrumen pemasaran. Nah, karena itulah kemarin atau mungkin 2021 kita sudah menganggarkan yang sudah saya bilang tadi itu untuk sebagai lanjutan. Jadi semua UMKM yang di desa itu nanti kita arahkan menjadi menggunakan platform digital gitu Mas. Begitu. Jadi memang ada yang sudah dimasukkan marketplace, dan ada yang sudah bermain di media sosial. Tapi itu rata-rata anak muda ya yang sudah memang yang menguasai lah. Tapi kebanyakan pelaku UMKM di desa itu kan rata-rata gitu Mas. Jadi yang sudah ada yang masuk ke digital, tapi lebih banyak yang belum masuk digital. Begitu Mas. Iya, terima kasih Mas. Ini satu lagi ya Mas Budi. Iya, boleh. Oke. Tiga-tiganya juga boleh. Untuk Mas Aep, ini kan kalau produk-produk UMKM yang ada di desa itu kan dari segi harga dan misalnya keuntungan itu kan sedikit. Kira-kira apa nih Mas Aep iklan digital yang cocok nih Mas untuk produk-produk UMKM? Iya. Kalau ngobrolin platform yang cocok mungkin lebih secara teknis mungkin lebih tergantung pada produknya. Kalau untuk produk-produk yang sifatnya itu solusi mungkin lebih cocok dijual menggunakan Google Ads gitu. Kalau sifatnya itu yang produk-produk yang semacam fashion, yang semacam produk kerajinan itu biasanya dijualnya lewat Facebook atau Instagram Ads gitu. Sepengalaman sih kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Budi udah. Baik, terima kasih Mas Thohir. Ada yang lain mungkin mau bertanya? Oke, bertanya belum ya? Baik, masih menyimak. Baik, saya lanjut. Mas Anang, saya tadi tertarik Mas Anang. Jangan kan bikin komunitas-komunitas di tiap wilayah ya, melalui grup WhatsApp, melalui untuk melakukan edukasi Mas. Sampai sekarang ini Mas, efektivitas untuk respect mereka untuk memasarkan melalui online, untuk beralih ini bagaimana Mas? Respect mereka semua, pelaku UMKM ini. Ya, untuk efektivitas UMKM ya, untuk pemasaran di bidang online, mereka pastinya untuk UMKM jadi menyesuaikan diri. Yang tadinya memasarkan lewat offline, tidak memperhatikan tentang kemasan, terus tidak memperhatikan tentang merek dan tampilan foto tampilan seperti itu. Sekarang mereka menyesuaikan. Jadi karena harus di-share di media sosial, jadi paling nggak mereka sudah melakukan branding tentang merek mungkin yang ada, karena kan mungkin dari end user atau customer juga ingin sesuatu yang sudah sesuai standar. Jadi untuk perizinan sudah mereka kerjakan, terus juga untuk packaging yang tadinya asal-asalan karena akan difoto dan dipasarkan melalui online, mereka belajar untuk bagaimana packaging yang bagus, tentang warna, terus tentang makanya mereka mencari referensi-referensi yang bagus, bagaimana packaging bagus. Terus selanjutnya mereka jadi belajar untuk foto produk kayak gitu, karena mereka belajar belajar pemasaran melalui online, jadi mereka mau nggak mau belajar bagaimana tampilan foto menarik ke customer seperti itu. Jadi memang pembelajaran online itu jadi merambah ke segala aspek seperti itu. Jadi yang tadinya hanya jualan laku, sekarang tidaknya itu. Jadi jualan harus bagus, harus menarik, bagaimana kata-katanya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi semuanya ada nilai tambahnya seperti itu.
Mas ada arahan misalkan, ini kan hari ini saja misal beberapa teman atau istri mungkin belanja produk misalkan, oh ini produknya dari luar negeri, datangnya sekitar seminggu lagi atau 2 minggu lagi lah, ada keinginan nggak misalkan kayak langkah ke sana nggak memasarkan produk lalu online bisa sampai ke luar negeri Mas? Atau sudah ada lah barangkali mungkin di dokumen ini, saya ingin tahu Mas. Kalau di Kebumen, ada beberapa UKM yang sudah lingkupnya nasional bahkan luar negeri. Dan Jenitri pun banyak yang memang pada dasarnya kalau Jenitri itu kan bahan bakunya pemasaran ke India, Nepal, dan Cina. Jadi untuk pemasarannya kita juga memang global karena untuk marketing online kan memang jangkauannya luas, tidak terbatas. Jadi siapapun bisa melihat. Jadi kalau misal di hashtag itu ada di Instagram itu ada layanan hashtag, itu kan misal saya memasarkan Jenitri, ingin memasarkan ke luar negeri atau Nepal atau India, kita memanfaatkan hashtag aja. Jadi hashtag Rudraksa. Jadi kalau misal kita pemasaran, kita pemasaran di dalam negeri itu kita menggunakan hashtag Jenitri karena bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita mau menyasar ke luar negeri, kita tinggal menambah misal hashtag Rudraksa karena Jenitri dalam bahasa India itu namanya Rudraksa. Jadi setiap orang walaupun di dalam negeri ataupun luar negeri mencari Rudraksa, pastinya salah satunya akan menyasar ke toko online kita kayak gitu. Jadi saya rasa secara praktis untuk pemasaran melalui media sosial itu sudah lingkup sasarannya sudah sangat luas. Bahkan artinya dengan pandemi ini mereka mulai belajar secara online, malah justru ini kesempatan ya Mas, kesempatan untuk memasarkan produknya secara luas, bukan hanya skup Kebumen saja gitu Mas. Secara prinsip malah justru itu. Jadi karena memang pemasaran online itu kan ada beberapa keuntungan yang salah satunya itu jangkauannya luas seperti itu. Jadi kita bisa seperti yang disampaikan Mas Thohir atau itu kan untuk Facebook ADS atau Instagram ADS kan kita bisa nyasar ke pasar-pasar tertentu. Jadi kalau misal Jenitri memang pasarannya luar negeri, kita mengiklankan bisa hanya ke misal India atau Nepal atau Cina. Dan mungkin ada orang-orang yang mempunyai produk gamis yang hanya untuk perempuan dan usia sekian sampai sekian, nah itu kan bisa diatur. Nah, jadi sangat memungkinkan untuk ke spread ke mana aja untuk konsumennya gitu. Baik, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, kawan-kawan? Saya lagi ya Mas. Oh ya, silakan Mas Thohir. Ini kan terkait dengan produk-produk UMKM di Indonesia. Saya kira gini, produk-produk UMKM Indonesia untuk dipasarkan di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri, itu kan kita harus memiliki kualitas produk yang baik dan kemasan yang baik dan promosi yang baik gitu. Ini untuk ketiga narasumber ini saya mau tanya, bagaimana nih cara kita sebagai pelaku UMKM lah ya, itu untuk bersaing nih di tingkat internasional, karena kita tahu sendiri bahwa produk-produk misalnya kita beli di Cina itu sangat murah sekali gitu. Untuk para pelaku UMKM sendiri gimana nih caranya untuk bisa kita bersaing dengan mereka gitu. Mungkin itu sih. Dari Mas Papan dulu nggak apa-apa, Mas Nanang juga, dari Mas Nanang terus Mas Aib dan Mas Sukman. Iya. Untuk persaingan ke luar negeri memang kita juga dari UMKM khususnya Kebumen kemarin kebetulan di Dinas Perdagangan Kebumen itu ada divisi ekspor. Jadi kemarin ada beberapa UMKM melakukan
pelatihan digital marketing untuk khusus ke luar negeri. Dan juga ada program dari Kementerian Perdagangan, itu DDS kemarin saya pernah ikut sekali di 2019, itu desain dispatch service. Jadi bagaimana dari kementerian itu menunjuk desainer untuk mendampingi salah satu UKM untuk diarahkan bagaimana biar produk yang kita atau UKM yang dibuat itu layak untuk diekspor. Dan ujungnya dari DDS kemarin, program dari DDS itu dibawa pameran ke TEI, jadi Trade Expo Indonesia di Serpong, itu yang mendatangkan buyer-buyer dari luar negeri, seperti itu. Jadi salah satunya pasti kalau misal untuk bersaing ke luar negeri juga kita memang harus ada penyesuaian tentang standar. Dan saya rasa di dinas-dinas terkait, khususnya saya di Kebumen itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan, seperti itu. Yes. Ya Mas Aib, silakan Mas Aib. Ya, kalau dari saya sih, kalau untuk mengatasi kayak semacam kompetisi gitu dari kayak harganya itu lebih murah dan sebagainya, mungkin ya mulai dari sekarang mungkin teman-teman di UMKM itu mulai kayak semacam belajar tidak hanya membangun produk, tapi udah mulai membangun semacam branding sebagainya, sehingga posisinya nanti dia tidak hanya menjual produk tapi pada jualan brand gitu. Karena memang kendala yang saya lihat saya amati dari luar gitu, teman-teman UMKM itu dia fokus pada omset biasanya ya, omset sebagainya, kemudian lupa pada mengembangkan produk dan membangun brandnya kayak gitu. Brand di sini bukan berarti hanya sekedar desain atau logo ya, tapi termasuk umpamanya bagaimana memberikan pelayanan terbaik buat konsumen, kemudian bagaimana membangun relasi dan konsumen sehingga konsumen itu tidak hanya beli sekali, tapi juga beli berkali-kali. Artinya mulai membangun loyalitas di situ kayak gitu. Karena kalau di lapangan itu kadang orang itu ada segmen market itu yang beli produk itu tidak hanya karena murah gitu, tapi memang karena nyaman dengan produk sebelumnya gitu. Jadi mereka membeli kembali kayak gitu. Karena memang kebanyakan asumsi teman-teman UMKM itu adalah orang itu akan membeli produk murah atau produk itu laku keras karena murah. Ya, fakta di lapangan tidak selalu seperti itu. Harga itu hanya variabel tertentu saja gitu. Karena banyak alasan atau faktor yang menentukan daya beli ya selain harga gitu. Banyak sekali. Nah, paling itu salah satu yang bisa dikembangkan atau dipelajari adalah mengembangkan branding dari produk yang dijual. Dari saya itu. Ya. Untuk Mas Sukman, gimana Mas Sukman? Sejauh ini gimana? Abang ini di desa nih ya. Saya pun yakin produk-produk di dalam SDGs desa itu ada namanya desa mitra ya, artinya desa berjejaring. Desa berjejaring itu artinya desa punya akses untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Hanya tadi kalau pertanyaannya adalah tentang bagaimana untuk bersaing untuk produk UMKM terutama di desa itu, saya pikir faktor kerjasama juga penting, faktor kemitraan juga penting, sangat penting itu, karena tidak semata-mata dengan apa produk yang kita punya kemudian kita mampu bersaing. Saya pikir seperti Mas Nanang bilang, kemudian Mas Aib bilang, itu memang perlu keterampilan ya, perlu keterampilan. Tapi saya lebih menitik beratkan pada persoalan bagaimana kita bisa bekerja sama. Karena terutama di Purbalingga ini,
beberapa produk UMKM diekspor ya, diekspor ke luar negeri itu memang hasil kerjasama G2G antara bukan G2G, maksudnya antara pemerintah luar negeri melalui kementerian, kemudian dilanjutkan dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Ada beberapa produk yang sudah diekspor ya, ke luar negeri. Nah, ini saya menitik beratkan bahwa ini adalah kerjasama atau bermitra atau berjejaring. Jadi nanti kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, Mas. Setelah kita bentuk, kemudian kita harus melakukan kerjasama atau membangun atau berjejaring, sehingga kemudian para pelaku UMKM di desa ini tidak hanya di desa begitu. Jadi memang harus kerjasama. Saya kira demikian Mas Budi. Intinya ya kemitraan gitulah. Baik. Satu untuk Mas Anang, Mas. Saya tertarik tadi untuk yang pemasaran sampai luar negeri ini, Mas. Ini kan kuantitas produk UMKM kan tidak dalam kuantitas besar ini, Mas. Biasanya mereka kuantitasnya terbatas. Pembelian ini ada nggak misalkan strateginya atau kuotanya? Strateginya lah, ini kan pembelian terbatas nih. Biasanya kendalanya atau step by step itu bisa berbagi pengalaman sedikit, Mas. Menjualnya ke luar negeri, terus bagaimana, Mas? Kan biasanya tidak dalam kuota besar, kuotanya tidak kuota terbatas ini, Mas. Sorry, ini pertanyaan tadi untuk siapa ya? Tadi Mas Nanang. Saya tertarik dengan ini. Tadi bicara bahwa UMKM ini kan ada beberapa produk Bumen yang kemudian sudah bisa diakses ke luar negeri. Salah satunya Genitri. Kalau Genitri mungkin kuantitasnya agak besar ya, Mas. Ada nggak misalkan ya kuantitas terbatas itu yang bisa diakses untuk sampai ke luar negeri? Berbagi strateginya mungkin dari sisi pajaknya, dari sisi cukainya dan sebagainya. Sedikit berbagi. Ya mungkin salah satu produk misal Genitri ya, itu tidak misal dari Genitri walaupun mungkin harus satu kontainer dikirim ke luar negeri, tetapi di Kebumen itu ada beberapa pengumpulan. Jadi ada satu komunitas atau satu perkumpulan pedagang Genitri yang menyetok ke sana. Jadi setor. Jadi misal dari satu kontainer Genitri itu dari beberapa orang. Nah, kalau misal dari eksportirnya langsung ke Bumen, itu pastinya bisa meminta dampingan dari dinas. Tapi kalaupun tidak, itu bisa melalui atau perantara. Itu juga dari beberapa bukan eksportir ya, dari beberapa UKM yang mengirim produk ke luar negeri itu melalui broker kayak gitu. Selama ini karena memang dari broker itu nggak terlalu memberatkan atau merugikan, itu dilakukan oleh beberapa UKM di Kebumen. Jadi lebih enak ke perantara ketimbang langsung, karena mungkin dari beberapa pertimbangan izin dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi untuk yang kecil-kecil bisa disatukan jadi satu dari ibaratnya ya pengumpul kayak gitu, pemasok kayak gitu. Ya. Baik, Mas. Untuk Mas Aib nih, Mas Aib Nandi Setiawan. Mas, saya pikir untuk produk jenengan, saya melihat beberapa produk jenengan di katalog itu bukan produk yang murah, ya. Saya pikir ya juga bukan produk yang mahal, ya produk yang kelas menengah ke atas. Strategi ini ya Suaranya Mas nggak jelas, Mas. bersaing. Oh, sebentar. Sudah jelas, Mas? Ya, udah jelas. Saya pikir gini, produk-produk jenengan ini kan produk-produk yang tidak dijual dalam kapasitas murah ya, Mas. Saya pikir, saya melihat dari katalognya itu kan produk-produk yang dijual untuk kelas menengah lah, kelas menengah atau bahkan kelas menengah ke atas.
Nah, ada nggak strategi untuk beriklannya, strategi untuk mencari konsumennya? Berbagi tips sedikit lah untuk teman-teman yang memang tidak, kan kalau kita bersaing dari luar negeri pasti jelas, kita pasti mereka sudah kuantitas besar murah gitu kan, apa yang Pertama begini, mungkin sesuatu itu kita bisa untuk menjual produk itu kita bisa menambahkan, mungkin teman-teman yang sudah biasa jualan online sudah ngerti itu menambahkan value-nya kayak gitu. Value itu sifatnya memang ada benar menambahkan atau sekadar untuk menaikkan persepsinya. Jadi kalau untuk menambahkan value-nya biasanya kalau di kita itu kita kemas ulang, makanya kita beri kardus yang dalam kemasan kardus, kemudian nanti kita berikan semacam kalau dalam ini semacam kartu ucapan gitu, sudah membeli produk lewat kita gitu, jadi itu akan memberikan kesan premium. Selain memang bahan sama produknya itu memang sudah kualitas yang memang sudah masuk standar lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita menambahkan value di situ. Dan yang kedua itu adalah kita menambahkan angle. Angle itu maksudnya adalah cara pandang terhadap produk itu. Kalau umpamanya kita melihat produk itu hanya dari fungsinya saja, umpamanya produk ini untuk kondangan dan sebagainya, tas ini untuk kondangan sebagainya, itu persepsi orang terhadap produk itu akan berkurang gitu ya. Kemudian gimana caranya kemudian kita ngambil angle, ambil positioning yang itu membangun kesan bahwa produk ini tuh nggak hanya berfungsi secara fungsional untuk kondangan ataupun kerja gitu, tapi juga punya fungsi sosial ketika dipakai ataupun dipamerkan di sosial media. Kurang lebih kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, memang setelah kita dapat produk yang bagus, kita memang harus mencari kemana produk ini akan dijual. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau di internet, cara mencari konsumen yang pas gitu ya, atau bahasanya audien yang pas untuk produk yang kita jual itu, peluangnya sangat besar ya, karena sifatnya itu kita kalau online itu bicara data gitu. Kita untuk sampai nemu konsumen mana yang membeli, itu kita udah hampir 20 kali testing audiens. Kita coba ke umur 20-an, karena asumsi ini tasnya anak muda banget ya gitu. Anak 20-an sampai umur 25, ya testing juga 25 sampai 30, 35 sampai 40, 45 sampai 50 dan seterusnya. Kita testing di internet kayak gitu. Kira-kira dari asumsi ini mana kemudian pembelinya yang bagus kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kita ketemu bahwa asumsi awal kita ternyata keliru nih. Kita anggap ini tas anak muda, ternyata tas seperti ini digemari oleh ibu-ibu umur 35 sampai 50 kayak gitu. Jadi ibu paruh baya. Jadi kurang lebih seperti itu cara menemukan audiensnya di internet. Jadi memang harus melalui berbagai macam testing gitu. Jadi tidak bisa sekali tebak bahwa ini yang pasti beli ini orang-orang seperti ini. Kadang di lapangan itu nggak seberuntung itu. Jadi memang harus melalui beragam macam testing yang kadang memakan waktu dan juga biaya testingnya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas Ek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Budi nggak nyala ya? Ya sebentar. Ini pertanyaan terakhir. Kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan, ini pertanyaan terakhir buat ketika narasumber, atau ada yang mau memberikan masukan juga boleh. Silakan. Kalau enggak, ada enggak? Silakan. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, Mas Prasetyo. Ya, silakan Mas Prasetyo. Ya, pertanyaan yang pertama ke Mas Nanang ya. Salah satu permasalahan UMKM yang luput dari perhatian ini hanya bicara masalah branding. Nah, bagaimana cara melakukan branding yang bagus atau yang baik sehingga produk UMKM kita bisa katakanlah bisa laris di pasaran itu. Itu untuk Mas Nanang. Terus untuk Mas Sukman,
Eh, mungkin saya tidak mengikuti dari awal ya, cuma berkaca dari saya pribadi, ini perhatian pemerintah khususnya untuk para pelaku UMKM ini masih sangat rendah. Ini menurut asumsi saya ya. Sebenarnya dari pemerintah itu untuk UMKM untuk bisa terus berkembang itu bagaimana sih Mas? Karena saya tahu maksudnya sudah berada di lingkungan pemerintah ya. Terus untuk OKF sejauh mana ini Mas? Kalau mata kanan entah itu X atau SPF ya. Persentase beriklan pada suatu produk, katakanlah persentase ketika kita berikan itu sejauh mana? Jangan-jangan malah kita lebih skor sangat banyak iklan daripada yang closing agent produk UMKM yang kita pasarkan. Demikian, terima kasih. Baik. Dari Mas Anang terlebih dulu ya. Terkait branding Mas Anang, ini branding Mas Anang. Branding produk UMKM di desa ini. Branding produk UMKM, mereka brandingkan. Awalnya biasanya kan pertanyaan dari Mas Tio itu bagaimana cara membranding yang tepat, branding terhadap produk UMKM. Ya, untuk branding ya, branding kan bagaimana cara konsumen itu mengenal produk kita. Jadi yang pertama itu konsisten, yang kedua disiplin. Jadi yang maksudnya konsisten, kalau bisa untuk branding atau produk yang kita produksi itu sama kayak gitu. Jadi tidak berubah-berubah. Misal seperti halnya reseller itu mereka akan kesusahan untuk membranding produknya. Tetapi kalau misal satu orang satu produk itu akan membrandingnya akan lebih cepat karena bagaimana cara customer mengenal kita ya itu dinamakan branding. Misal saya Jenitri, saya akan selalu mengenalkan Jenitri setiap hari. Misal di Facebook harus konsisten kali mengenalkan produk tentang Jenitri. Nah, bagaimana mereka itu dihantui oleh nama Anang adalah Jenitri. Nah, itu salah satu branding yang sangat mudah. Dan untuk branding di Instagram, karena menurut saya, karena saya belajar Instagram juga ya, karena Instagram itu untuk branding produk, dan kalau untuk Facebook ada kalanya untuk branding personal. Jadi kita ada dua tempat yang berbeda, karena di Instagram itu kan kita seperti melihat katalog. Jadi bagaimana kita branding produknya di Instagram, bagaimana kita membuat katalog di Instagram. Terus kalau untuk Facebook, karena mungkin untuk bercakap dengan konsumen dan lain-lain, kita membranding tentang produk dan lain sebagainya. Begitu. Jadi misal tentang Jenitri itu apa, terus tentang produk yang kita jual apa, dan jangan lupa untuk membranding juga ada interaksi ke teman-teman atau calon customer kita, kayak gitu. Jadi pada intinya untuk branding yang pertama konsisten terhadap produk, terus yang kedua disiplin dalam memposting ataupun berinteraksi seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Anang. Ini Mas Sukman ini Mas, terkait dengan perhatian pemerintah terhadap UMKM ini Mas. Sebenarnya sudah dijelaskan Mas Sukman tadi juga sih, yang malah pemerintah desa ini yang memberikan perhatian. Apakah itu berlaku semua Mas? Di semua desa bisa itu berlaku? Sudah dilakukan setidaknya Mas ya. Setidaknya sudah dilakukan. Ya, kalau ini payung besarnya adalah itu di Undang-Undang Desa ya. Jadi saya tidak tahu apakah teman-teman ini, terutama Mas Tio ini baca Undang-Undang Desa atau tidak ya. Karena di situ sesungguhnya ada istilah ini, apa namanya,
masyarakat pemerintahan bermasyarakat gitu ya. Ini kunci penting Mas Tio. Kalau panjenengan nanti membaca, terutama karena di desa ya, ini nanti tolong dipelajari ya, karena kunci utama itu untuk berperan, bagaimana masyarakat berperan, terutama dalam bidang UMKM, itu sebenarnya ada di masyarakat. Itu. Cuma kan selama ini, seperti ada beberapa UMKM di desa saya memang kayak minder atau rikuk apa kewuh gitu ya, kewuh untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perhatian pemerintah kepada para pelaku UMKM di desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, teman-teman atau mungkin kayak seangkatan Mas Tio ini sebenarnya punya hak dan itu dilindungi oleh undang-undang untuk bertanya kepada pemerintah desa, perihal apapun itu. Nah, kalau terkait dengan perhatian UMKM bagi para pelaku UMKM di desa, tentu ya Mas Tio harus bertanya dong, tanya ke pemerintah desa bagaimana misalnya pemerintah desa perhatiannya terhadap pelaku UMKM di desa. Jadi intinya pemerintah desa juga tidak bisa berjalan sendiri. Jadi memang harus itu tadi saya bilang masyarakat ke pemerintahan dan pemerintahan ke masyarakat. Ini di desa loh Mas, di desa ya, desa. Kalau nggak seperti itu saya pikir kalaupun pemerintah desa memberikan perhatian, saya pikir nggak akan tepat sasaran. Artinya memang harus ada komunikasi dua arah ini antara pelaku UMKM dan dari pemerintah desa. Kemudian kalau tadi Mas Budi bertanya, ini semestinya berlaku kepada setiap desa. Semestinya berlaku kepada setiap desa. Itu pemerintah desa itu wajib. Karena memang sudah diamankan di undang-undang. Ini teorinya. Cuma memang sekali lagi kultur ya atau kemudian budaya di desa itu kan beda ya. Orang di desa misalnya lebih suka bicara di Facebook ketimbang ngomong langsung atau langsung ke kantor desa begitu. Kan seperti itu ya. Itu ya Mas Abi. Kalau bicara soal perhatian ya saya pikir Mas Aep, kemudian Mas Tio dan teman-teman ini memang perlu mendorong juga bahwa teman-teman yang sudah paham dulu tentang dunia marketing online ini harus mengajak mereka. Kenapa? Karena nanti ya saya pikir saya tidak sepakat dengan ekonomi kapitalistik ya. Lebih suka di desa itu sebenarnya gotong royongnya masih ada. Saya percaya di desa itu masih ada gotong royong. Kenapa kemudian tidak dari sisi ekonominya kita gotong royong? Karena di desa ada BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa ya. Kemudian di desa ada koperasi. Nah itu kan bentuk-bentuk atau wujud dari bagaimana ekonomi gotong royongan ini sebenarnya ada di desa. Itu sangat jauh berbeda dengan di kota misalnya. Nah, peran masyarakat ini saya pikir perlu ditumbuhkan. Kalau kemudian pemerintah desa pasif ya dan berarti ya memang belum ada perhatian dari pemerintah desa gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya di musim pandemi seperti ini desa memang harus peduli gitu ya, harus peduli. Mungkin sudah ada atau saya percaya di beberapa desa itu, terutama di Kabupaten Banyumas di Purbalingga, sudah bisa bekerja sama gitu ya. Teman-teman kalau pergi ke desa Serang Purbalingga ya, yang di atas itu sudah di sana punya BUMDes, jadi BUMDesnya masyarakat sudah punya saham. Untuk mengembangkan BUMDes. Nah inilah yang seperti inilah kemudian yang diharapkan oleh pemerintah desa. Kemudian selama ini kan kita hanya mengasih modal ya, bantuan, modal dan sebagainya. Tapi kalau kita kemudian memberikan bantuan kepada mereka, kita tanya bagaimana pengembangannya, ya jawabannya mereka
bisa jadi malah bantuan itu tidak digunakan untuk pengembangan UMKM ya. Kadang ada ya untuk konsumtif juga ada begitu. Maka kemudian ini kuncinya ada di pemerintah juga, pemerintah desa terutama karena apa namanya? Ya kalau pemerintah desa memberikan bantuan kemudian ditinggal pergi masyarakat ya sudah selesai. Artinya pemerintahan desa hanya pemerintahan di atas kertas begitu. Jadi memang harus ada komunikasi dan apa namanya kerjasama begitu Mas. Jadi kayak Mas Catur, Mas Aep, kemudian Mas Rio dan teman-teman muda yang luar biasa ini memang ayolah bareng-bareng. Ya kalau teman-teman sudah sudah paham betul soal teknologi informasi tentang pemasaran digital misalnya, kenapa tidak mengajak masyarakat terutama para pelaku UMKM di desa. Begitu Mas Budi. Terakhir, silakan. Ya. Ini giliran saya tadi ya jawab berarti. Jadi kalau ngomongin pernah tadi soal efektivitas kita menggunakan tools advertising online ya salah satunya Facebook Ads. Banyak faktor sebenarnya yang menentukan ini efektif apa enggak. Tapi asumsi semua prosesnya itu benar, termasuk dari proses produknya sampai kemudian nanti cara memasarkannya dan kemudian cara settingnya itu benar. Sebenarnya produk ini yang mungkin ya pengalaman saya itu ya powerful kayak gitu. Mungkin sebagai gambaran umpamanya kita naruh budget harian itu 100.000 umpamanya, kecil 100.000, kemudian datang 10 chat masuk gitu, berarti per chatnya itu 10.000. Kemudian dari chat itu namanya bisa closing 5 saja dengan untung 50.000 aja per produknya. Itu kan sudah cukup untuk biaya iklan hari itu dan juga ya kita bisa mengambil lebihan atau untung dari penjualan hari itu. Kurang lebih sih gambaran seluruh umumnya itu seperti itu. Dengan catatan memang semua prosesnya itu benar kayak gitu. Ya walaupun nanti ketika ada satu proses itu yang nggak benar, entah itu dari prosesnya secara bisnis, entah itu prosesnya secara keuangan atau prosesnya di teknis iklannya itu ada yang nggak pas, ya memang sering terjadi memang kayak semacam kerugian gitu. Kalau dalam bahasa anak-anak online itu namanya boncos gitu. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah dengar seperti itu. Karena memang yang harus dipahami mungkin ya mindsetnya bahwa yang namanya Facebook Ads, Google Ads atau apapun toolsnya itu hanya alat untuk mendatangkan konsumen kayak gitu. Selebihnya itu adalah proses-proses bisnis. Kalau kita bisa atau teman-teman mungkin memahami bagaimana proses bisnis yang benar kayak gitu dan menggunakan tools yang benar juga, ya itu akan menjadi efektif kayak gitu penggunaannya. Mungkin kayak gitu Mas Tio. Ini sepertinya Mas Budi terkendala jaringan ya Mas? Halo? Ya, ya terdengar Mas. Sekali ya. Putus suara nih. Terima semua sebagai narasumber ini satu istilah ekonomi tapi orang sudah legal gimana cara mudah Putus Mas. Dan Putus Mas. Nanti kita buat di Mas F. Terima kasih pada Mas Aep dan Mas Ban. Ya dari saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Itu.